Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, hari ini Ibu mencoba membuat video pembelajaran untuk mengobati rasa rindu kalian sama Ibu. Nah, minggu lalu kalian materinya sudah diberikan secara offline ya, itu mengenai materi enzim. Nah, sekarang lanjutannya kita mempelajari mengenai metabolisme, yaitu bagian B-nya, subbabnya itu katabolisme dan anabolisme. Nah, itu ada di halaman 48. Kalian bisa buka buku cetak kalian, dan Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, harap segera, terutama Erik Septian, Alia Alpitra, satu lagi Erik Septian, Alpitra, Rizky Selamat. Langsung saja Ibu berikan materi pembelajarannya. Cekidot. Metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita atau di dalam sel. Untuk prosesnya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah suatu proses penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Nah, untuk anabolisme itu kebalikan dari katabolisme, yaitu suatu proses penguraian senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Untuk contoh dari katabolisme yaitu respirasi seluler. Sedangkan anabolisme kita contohkan itu proses fotosintesis. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas lebih lanjut mengenai respirasi seluler. Respirasi seluler yaitu proses untuk menghasilkan energi. Respirasi seluler itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi aerob dan anaerob. Aerob sendiri membutuhkan energi berupa oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Untuk selanjutnya, proses aerob itu dibagi menjadi 4 tahapan di dalam tubuh kita. Yang pertama, glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Untuk glikolisis akan Ibu jelaskan secara lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana proses glikolisis terjadi dalam tubuh kita. Apa itu pengertian dari glikolisis? Glikolisis. Nah, apa itu glikolisis? Glikolisis merupakan proses penguraian glukosa untuk membentuk menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Untuk prosesnya Ibu akan tayangkan video berikut ini. Ke proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Untuk prosesnya akan kita bahas sebentar, namun kita bahas dulu tempat terjadinya proses glikolisis ini. Jadi glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Oke, jadi sitoplasma ini ya, bagian yang kosong-kosong ini merupakan sitoplasma. Ini juga. Nah, terjadi di bagian situ ya untuk glikolisisnya. Sedangkan untuk 3 tahap tadi itu terjadi di
organel yang biasa disebut dengan the power of cell, bukan the power of love ya. Oke, jadi the power of cell yaitu si mitokondria. Oke, jadi sitoplasma tempat terjadinya glikolisis, sedangkan untuk 3 tahap berikutnya itu terjadi di organel mitokondria. Nah, kita lanjut di bagian yang kedua yaitu proses dari glikolisis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Nah, glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP itu apa? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3. Nah, berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Nah, jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP ya. Jadi yang tadinya fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan singkatan dari adenosin difosfat. Nah, lanjut. Karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6 fosfat. Ini bukan berarti fosfatnya ada 6 ya. Fosfatnya hanya 1 ini. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan bentuk dari glukosa. Glukosa ini merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. 6 atom karbon ini ada di sudut sini, 1. Jadi di sini ada C atau karbon, 2, 3, 4, 5 dan ini yang ke-6. Nah, kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6. Ini fosfatnya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6-fosfat akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP. Dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Oke, kenapa namanya berubah jadi difosfat? Difosfat ini menyatakan bahwa fosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama, yang ini. Cuma di sini saya tidak gambarkan lagi fosfatnya ya. Kemudian 6 menyatakan bahwa fosfatnya nempel di atom karbon yang ke-6 yang tadi itu ya. Oke, selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi 2 senyawa PgAl. PgAl merupakan singkatan dari fosfoglyceraldehida. Nah, fosfoglyceraldehida ini akan membentuk senyawa BPGA. BPGA merupakan singkatan dari bifosfoglycerald. Nah, pada pengubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini juga merupakan energi, hanya saja dalam bentuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan diubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ATP tidak akan kita bahas
di proses glikolisis ini. Kita akan bahas di proses transport elektron nantinya. Oke, jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin di nukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfoglycerol. Nah, berarti dari BPGA bifosfo yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfo yang fosfatnya 1, berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, adenosin difosfat, sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya jadi 3 karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Oke. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya PGA akan diubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak memiliki atau tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Ya, fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ya. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP ya, ini membutuhkan ATP sehingga reaksi ini dikatakan reaksi endergonit, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonit. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama ya ATP. ATP-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 ATP yang dihasilkan di proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di atas ini kita membutuhkan 2 ATP. Nah, sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP, maka ATP bersih dihasilkan di proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Ya, yang selanjutnya dihasilkan NADH. NADH-nya berjumlah ya ada 2. Kemudian yang terakhir jelas ada asam pirufat berjumlah 2. Ini ya 1, 2. Sehingga hasil dari glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Kenapa asam pirufat ini saya beri warna merah? Karena asam pirufat akan menjadi bahan dasar untuk tahap selanjutnya. Nah, bagaimana? Sudah lihat kan videonya? Proses reaksi kimia perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, secara umum dari proses glikolisis itu menghasilkan seperti tadi di video itu ada 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH, 2 H2O. Ini yang harus kalian ingat ya, ini biasanya masuk ke ujian sih, ujian UN. Nah, dari 2 asam pirufat inilah yang dibutuhkan pada tahap selanjutnya, itu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nah, sebelum masuk ke mitokondria, asam pirufat ini dirubah dulu menjadi asetil koenzim A. Nih, begini prosesnya. Asam pirufat
asam pirufat akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, ya. Kemudian gugus NHDH H+ akan mengikat H+ berubah menjadi NHDH. Tuh, kemudian akan menambahkan koenzim A menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini akan dibutuhkan dalam proses masuknya siklus Krebs. Nah, secara umum hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 NHDH, 2 CO2, dan 2 asetil koenzim A. Nah, 2 asetil koenzim ini akan dibutuhkan lagi dalam proses selanjutnya, yaitu proses siklus Krebs. Ibu akan tayangkan video berikut ini. Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus ini merupakan siklus penyelesaian penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Ya, ini adalah gambaran bagaimana tahapan glikolisis dekarboksilasi oksidatif masuk dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Baik, kita lihat tahapannya nih. Pertama adalah ada asetil-CoA dan ada oksaloasetat. Asetil-CoA ini akan menambahkan gugus asetil ke oksaloasetat sehingga akan menjadi sitrat. Kemudian sitrat mengubah isomernya dengan cara membuang dan menerima molekul H2O sehingga akan terbentuk isositrat. Isositrat dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH dan kemudian akan kehilangan molekul CO2 sehingga akan terbentuk alfa ketoglukarat. Pada alfa ketoglukarat ini, pertama dia akan kehilangan molekul CO2 dan dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian molekul yang tersisa akan mengikat ke koenzim A sehingga terbentuk suksinil CoA. Suksinil CoA ini dengan bantuan fosfat yang akan menggantikan koenzim A kemudian ditransfer ke guanosin difosfat menjadi guanosin trifosfat. Perubahan kemudian ada siklus ini, guanosin trifosfat jadi guanosin difosfat dengan melibatkan ADP menjadi ATP. Sehingga terbentuklah suatu senyawa yaitu suksinat. Nah, suksinat ini mentransfer 2H+ sehingga FAD menjadi FADH2 sehingga akan terbentuk fumarat. Kemudian fumarat ini dengan cara penambahan molekul H2O akan membentuk malat. Malat dengan cara direduksi NAD+ menjadi NADH membentuk oksaloasetat. Ini adalah tahapan mengenai siklus Krebs. Jadi kita bisa melihat bahwa hasil dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini meliputi yang pertama adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2.